Oke, terima kasih Pak Rauf sudah merekod kesempatan ini. Kita diminta untuk praktik coaching perencanaan. Jadi Tabe kita kasih tanda kutip coaching perencanaan. Ya, jadi yang akan sebentar kita upayakan untuk ditampilkan itu adalah temanya yang keperencanaan, ya. Seperti kemarin itu paham sin itu kan masalah. Itu kalau coachingnya kemarin paham sin itu kan coaching masalah ya, mengatasi masalah. Nah, kalau yang punya saya kemarin paham sin masih ingat ketika saya mengusulkan untuk bisa menerbitkan buku karya anak-anak itu perencanaan namanya. Jadi coaching perencanaan. Jadi misalnya kalau di sekolah kita mau membuat program berbasis data, contoh. Nah, kan secara program ceritanya belum berbasis data. Kita mau membuat program sekolah kita berbasis data. Itu perencanaan namanya. Itu masuk coaching perencanaan. Ya, kemudian juga contoh lain di perencanaan itu misalnya misalnya kita mau ada misalnya di sekolah Bu Astri ada gap antara guru senior dengan guru junior. Ya, misalnya kita mau bagaimana membuat mereka bekerja sama dengan baik. Apa langkah-langkah kita itu juga masuk perencanaan. Maksudnya itu kejadian belum terjadi. Nah, kita mau membuat itu terjadi. Nah, itu. Jadi coaching kita hari ini di sesi pertama ini adalah coaching perencanaan, ya. Nah, jadi apa yang kita rencanakan? Atau misalnya Ibu Sulastri merencanakan bahwa saya mau semua guru saya bisa membuat PTK, misalnya, bisa menyusun PTK. Selama ini belum pernah dilakukan pelatihan PTK. Nah, berarti saya mau merencanakan membuat pelatihan PTK. Nah, itu masuk coaching perencanaan. Bekerja sama dengan kepala sekolah bagaimana caranya supaya bisa membuat pelatihan PTK. Itu berarti coaching perencanaan, ya kan? Ya, seperti itulah. Jadi nanti sebentar Ibu Astri, Ibu Astri dengan Pak Hamsin sebentar silahkan pilih topik. Direncanakan memang di kepala atau topik apa, yang agenda apa yang mau kita bicarakan. Nah, yang berkaitan dengan perencanaan. Sudah jelas? Kira-kira apa topik Kak? Supaya sebentar jangan bingung-bingung lagi. Kalau Pak Hamsin, apa kemarin ya? Sudah jelas Atau tadi PTK ya? Pak Hamsin? Tentang lingkungan. Berkaitan dengan kebersihan. Ya, tapi maksudnya kalau mau merencanakan tadi itu kan kemarin merencanakan Pak Hamsin juga, Di. Mau merencanakan membuat lomba. Di, Hamsin? Itu yang kita angkat, Pak Hamsin. Nah, ya lombanya bagaimana merancang lomba di sekolah. Merencanakan untuk membuat perlombaan kelas. Lomba kebersihan. Itu mau lagi, tapi sasarannya bukan ke masalah kan kemarin itu masalah karena kita angkat bilang kurang bersih sekolahku, jorok apa tuh. Nah, jangan itu, yang kita angkat adalah merencanakan lomba kebersihan. Nah, itu kita temata seperti itu ya, merencanakan lomba kebersihan kelas. Itu Pak Hamsin. Terus Ibu Astri apa yang kita mau angkat, Ibu Astri? Kemampuan guru membuat PTK. Pelatihan kemampuan guru menyusun PTK ya, membuat PTK. Boleh. Oke, jadi Bu Sulastri menyusun PTK. Jadi rencana Bu ya, berarti merencanakan pelatihan PTK bagi guru, pelatihan PTK bagi guru. Oke. Nah, kalau saya merencanakan pembuatan jurnal. Ya, membuat jurnal oleh guru-guru. Ya, jadi membuat jurnal mulai dari menyusun jurnal sampai kepada menerbitkannya kalau saya, ya. Oke. Nah, sekarang kita bagi tugas. Di Bu Sulastri ketika menjadi coach, saya terus Bu Sulastri sebentar mengcoaching Pak Hamsin.
mengcoaching Pak Hamsin ya. Ibu Sulastri mengcoaching Pak Hamsin. Sebentar itu Ibu Sulastri jadi coach. Pak Hamsin jadi coachnya. Saya jadi coach, Ibu Sulastri jadi coaching. Nah, terus Pak Hamsin jadi coach saya. Ya, Pak Hamsin mengcoach saya coachingnya. Yang kata kita supaya kita tidak bingung nanti lagi posisi tak saya ini sebagai apa. Jadi kalau saya dengan Ibu Sulastri, saya coach, Ibu Sulastri coaching. Oke. Ya. Jadi ini kita apa sesi 1 dulu, Bu. Sesi 1 Bu Sulastri sebagai coaching, saya Tuti sebagai coach. Nah, di sesi 2 Ibu Sulastri sebagai coach, Pak Hamsin sebagai coaching. Nah, di sesi 3 Tuti sebagai coaching. Kemudian Pak Hamsin, kayak gitu. Kemudian Pak Hamsin sebagai coach saya. Oke, jadi kita semua punya masing-masing sudah sebagai. Maaf. Muncul ke Pak Haji Farudin. Banyaknya tadi terima kasih. Sudah Pak Haji Farudin mau ikut enggak? Kenapa? Sekali saya. Jaringan tak bagus, Ji. Bagus di jaringan tak Ibu Pak Haji Farudin? Tidak berbicara. Oke, saya ulangi. Sesi pertama Ibu Sulastri coach ya. Ya. Ibu Sulastri coach, saya coachnya. Kemudian di sisi kedua Ibu Sulastri jadi coach, Pak Hamsin jadi coachnya. Kemudian di sesi 3 saya coaching, Pak Hamsin coach saya. Nah, jadi kita semua sudah menjalankan pelan coach dan coach. Nah, pada saat sesi 1, dengar jadi Pak Hamsin. Pada saat sesi 1, Ibu Sulastri jadi coach, saya coachnya, Pak Hamsin jadi pengamat. Ya. Oke, jadi Pak Hamsin yang jadi pengamat di situ. Artinya amati pertanyaan-pertanyaannya, sudahkah betul atau bagaimana. Kemudian di sesi kedua saat Pak Sulastri bekerja dengan Pak Hamsin, saya jadi pengamat. Ya, jadi di sesi pertama itu Pak Hamsin pengamatnya. Di sesi kedua saya pengamatnya. Di sesi ketiga Ibu Astri yang pengamatnya. Oke? Jelas Bapak Ibu? Jelas? Ibu Astri tolong responnya jelas? Ya, jelas Bu, jelas. Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai Ibu Astri. Sesi 1. Berarti saya dengan Ibu Astri. Si dari Pak Hamsin adalah sebagai pengamat. Oke? Oke. Nah, oke, baik. Sekarang kita mulai. Assalamualaikum Bu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sulastri. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Ibu Sulastri, kita sudah janjian ya jadwal hari ini ketemu untuk melakukan bincang-bincang ya sekaitan dengan rencana coaching kita ke depannya. Ini saya mau tanya, agenda hari ini apa ya Bu ya? Ibu mau membicarakan tentang apa? Hari apa Hari ini kita mau membicarakan, saya lupa tadi, apa tadi agendanya Ibu Tuti judulnya? PTK. Merencanakan tadi apa merumuskan ini ya? Jadi di situ apa masalahnya? Saya lupa tadi apa yang rencana Ibu Tuti, apa yang mau dibicarakan agenda kita hari ini? Temanya Bu, tema yang tadi Ibu sampaikan itu loh. Selain menunggu tadi pengangkatan Buat PTK guru yang diangkat oleh pemerintah. Temanya merencanakan apa tadi Bu? Merencanakan pelatihan bagi guru. Oke. Merencanakan pelatihan PTK bagi guru. Baik.
Apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan pagi kita ini? Ketika kita merencanakan pelatihan PTK, apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi ini? Ya, kurang maksimal juga. Artinya dia harus Pada kurang maksimal. perencanaan pelatihan guru Ya. untuk menyusun PTK, di Suaranya situ tidak banyak. jelas. Oke, saya pakai device yang kedua ya Bu ya, karena laptop Iya. tidak bisa tidak terlalu bagus suaranya. Kenapa? Sudah ya? Iya. Biasanya. Kita coba ya, pada Ya, pernah ya. pertemuan ini kita akan membicarakan masalah pelatihan pembuatan PTK pada guru, di mana banyak sekali yang belum dipahami bagaimana cara menyusun PTK. Saya kira itu. Salah satunya tidak ada, saya yang menggantikan. Nah, seperti itu. Tetapi itu juga belum maksimal, banyak tugas-tugas lain di luar. Oke. Jadi Ibu berharap bahwa dari pembicaraan ini kemudian Ibu akan menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan pelatihan buat guru, Bu ya. Oke, Bu. Nah, sebenarnya apa yang membuat Ibu tertarik? Bagaimanakah kondisi guru sekarang terhadap pemahaman mereka tentang PTK itu sampai Ibu tertarik untuk mengangkat ini sebagai tema kita? Tertarik untuk mengangkat tema ini karena selama ini beberapa tahun belakangan ini ya, setiap guru mau menyusun kenaikan pangkatnya, maka karya tulis guru diminta pada orang lain untuk membuatkannya. Jadi begitulah. Diminta untuk membuatkan sebuah karya tulis. Artinya guru kurang memahami atau bahkan sama sekali tidak memahami bagaimana langkah-langkah pembuatan PTK. Oke, baik. Jadi Ibu merasa bahwa mereka kesulitan untuk menyusun PTK sehingga pada akhirnya minta tolong ke orang lain ketika mau naik pangkat. Nah, harapan Ibu kalau misalnya memang ini pelatihan ini dilaksanakan, apa yang Ibu harapkan hasilnya? Berharap hasilnya nanti setelah selesai kegiatan pelatihan perencanaan pembuatan PTK, maka guru mampu menyusun PTK-nya sendiri, mampu membuat sebuah penelitian, dan hasilnya bisa digunakan. Dan bisa juga dipublikasi untuk digunakan oleh orang lain. Saya kira seperti itu, Bu. Oke, baik, Ibu. Nah, tapi kan ceritanya, ketika itu dilakukan, perencanaan itu dilakukan ya, pastikan perjalanan panjang harus kita hadapi ke depannya seperti apa. Kira-kira apa yang bisa membuat harapan Ibu itu terwujud? Ketika misalnya Ibu berharap bahwa semua guru pada akhirnya bisa menyusun PTK dan bisa naik pangkat dengan hasil karyanya sendiri. Apa kira-kira yang bisa mewujudkan itu? Yang paling pertama adalah merubah mindset guru. Yang kedua, selalu memotivasi guru agar dia mampu memberdayakan dirinya. Yang ketiga, selalu memberi harapan pada guru bahwa karya kita yang terbaik adalah yang sangat baik untuk kita. Saya kira itu. Oke. Jadi Ibu yang bisa membuat itu terwujud, pertama harus kita merubah mindset mereka, ya. Kemudian meningkatkan motivasi mereka untuk bisa membuat karya sendiri, dan yang ketiga adalah memberi harapan bahwa pokoknya kalau kita bikin sendiri itu pasti yang terbaik buat kita, ya, karena kita memahami betul-betul tentang langkah. Oke, luar biasa Ibu Astri. Nah, sekarang Bu Astri, kira-kira ya menurut Ibu Astri apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan itu? Nah, misalnya kan merubah mindset itu dengan cara seperti apa kira-kira ya? Kemudian meningkatkan motivasi mereka seperti apa yang harus kita lakukan, kemudian memberikan pengertian bahwa yang terbaik itu adalah karya sendiri. Kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk itu?
Ya. Banyak sekali persiapan yang harus dibuat. Mengapa? Hampir semua guru di lapangan itu yang paling sukar diubah dalam mindset-nya, sekalipun itu diberi pelatihan. Jadi dalam hal ini, ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu, maka tidak bosan-bosannya kita memberi arahan kepada guru tersebut. Ketika kita Oke, sudah melakukan pelatihan untuk mengubah guru ini, maka kita terus mengajak guru ini untuk memulai sesuatu yang baru untuk membuat PTK-nya. Kita mengantar dia bagaimana cara melakukan langkah-langkahnya, lalu kita mengantar dia kira-kira judul apa yang sangat cocok untuk keadaan di sekolah mereka, yang cocok untuk guru itu. Saya kira seperti itu, Bu. Memberikan bantuan oke. khusus. Jadi rencana yang Ibu lakukan memberi arahan satu ya, Ya, kemudian melakukan apa tadi pelatihan, ya, kemudian apa namanya ini sih tadi saya lupa. Bagaimana melakukan langkah-langkah membuat PTK ya kan? Terus iya. pemilihan judul juga. Nah ini sepertinya Pemilihan judul. harus di apa lagi ya di urutannya ya. Bagaimana Harus memberi ada, harus arahan, berurut melakukan sebetulnya. pelatihan, terus menyampaikan langkah-langkah pembuatan dan memilih judul. Oke, sekarang apa yang akan dilakukan setelah sesi ini, Ibu Astri? Artinya ini sudah ke ini langkah selanjutnya. Apa yang akan Ibu lakukan dari 4 kegiatan yang Ibu sampaikan tadi? Itu yang mana dulu nih yang mau dilakukan? Terus siapa kira-kira yang bisa dihubungi untuk mendukung kegiatan ini bisa tercapai atau terjadi? Oke. Langkah-langkah yang paling pertama kita lakukan adalah karena kita sudah punya database guru kita sudah punya Mm-mm. data, maka kita menyampaikannya, menghubungi langsung kepala sekolah. Bagaimana kalau kita melakukan Mm-mm. sebuah kegiatan yang mungkin membutuhkan beberapa waktu ya. Jadi kegiatannya kalau 1 hari saya kira tidak mungkin tercapai, tidak hasilnya mungkin kurang maksimal. Jadi kita menghubungi kepala sekolah, apakah ada ketersediaan dana untuk melakukan pelatihan untuk guru-guru menyusun PTK-nya. Karena kendala yang paling besar di lapangan ketika kita bertemu dengan kepala sekolah di sekolah binaan kita tentang permasalahan ini, maka yang paling utama adalah dana. Kepala sekolah selalu bilang, tidak ada dananya untuk itu, Bu. Jadi ini saya sudah jalani ini, mengapa beberapa sekolah bina yang saya dapat dari sekolah bina yang saya hadapi, permasalahannya itu selalu kepala sekolah bilang tidak ada dana yang cukup. Bahkan saya pernah bilang, dana itu tidak usah kita pikirkan, tidak usahlah kita berikan dia apa yang jelasnya bagaimana kita bisa merubah mindset guru kita agar dia bisa memulai untuk melakukan penelitian tindakan kelas misalnya. Saya kira begitu, Bu. Jadi yang paling pertama adalah Oke. kesiapan sekolah itu, kesiapan kepala sekolah yang selalu alasannya tidak ada dana sehingga kegiatan ini tidak berlangsung. Saya kira itu, Bu. Nah, Itu yang paling pertama. tertariknya di situ, Bu. Tertariknya di situ masalah berkaitan dengan dana. Nah, kan kalau sudah lanjut ke masalah itu, kalau kita tidak punya solusi di situ kan bisa tidak jalan ini kegiatan ya. Nah, kan Ya, tadi Ibu menyampaikan ada empat hal yang ingin Ibu lakukan, mulai dari apa namanya memberi arahan dulu ke guru kan. Tadi Ibu bilang itu ya, kan, memberi iya benar. arahan. Kemudian melakukan pelatihan, kemudian Ya, memberikan langkah-langkah pembuatannya, kemudian memilih judul. Nah, kemudian saya bertanya, siapa yang mau dihubungi? Oke, kepala sekolah ya, kepala ya, sekolah. nah, Berarti ini sebenarnya kepala sekolahnya masuk di poin di atasnya barangkali ya, karena disampaikan kepala sekolahnya dulu baru memberi ya, arahan ya. Jadi karena kita cek harus dulu. sampaikan dulu ke kepala sekolah. Nah, jadi Ibu, tapi sebelum kembali ke langkah-langkah Ibu sampaikan tadi atau yang ingin Ibu lakukan, saya mau tanya dulu nih, bagaimana cara mengatasi kalau sekiranya alasannya tidak ada dana? Apa yang Ibu pikirkan? Itu yang paling berat. Jadi maaf Bu Tuti, seperti ini ya. Ketika saya melihat situasi guru saya bahwa dia akan naik pangkat dan dia curhat bahwa PTK-mu saya nggak bisa buat karena itu butuh waktu dan butuh dana. Jadi saya belum menemui kepala sekolah dulu. Jadi saya memberikan arahan dulu sama guru itu dan saya melihat dulu situasinya apakah mayoritas di sekolah itu semua tidak bisa membuat PTK. Kalau seandainya tinggal satu yang tidak bisa membuat PTK, berarti kan tidak perlu kita rumit untuk memikirkan bagaimana sekolah ini menyediakan dana untuk pelatihan.
Tapi kalau di atas 50% gurunya memang tidak mampu membuat PTK dan selama kenaikan pangkat dia memang menyuruh ke pihak ketiga, maka barulah kita menyampaikan kepala sekolah meminta bahwa mungkin sebaiknya kita menyusun program pelatihan untuk membuat PTK. Saya kira begitu. Nah, permasalahan ketika dana tidak ada, ya saya sebagai pengawas bina saya tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau sudah berbicara masalah dana itu program itu pasti mandek di situ, tidak akan berlangsung. Saya kira itu, Bu. Oke. Nah, Ibu, apa sih sebenarnya yang harus didanai dari kalau pelatihan, Kak? Misalnya yang menjadi narasumber siapa, Bu? Kalau selama ini di sekolah bina saya, kalau masih ringan-ringan saja, masih seperti ini saya narasumbernya. Tetapi kadang sekolah mengambil narasumber yang dari orang lain, dari di luar dari sekolah itu. Ya. Iya. Oke, saya kunci kata kunci yang Ibu sampaikan. Ibu bisa menjadi narasumber. Nah, bagaimana jika jadi misalnya ini kan permasalahan Ibu katakan tadi adalah masalah dana. Nah, ketika Ibu yang menjadi narasumber, apakah permasalahan itu bisa diatasi tidak? Bisa, Bu. Bahkan saya bilang sama kepala sekolahnya, kamu tidak usah pikir bagaimana menghonor saya ketika datang menjadi narasumber. Karena satu yang Ibu perlu saya sampaikan di forum ini, bahwa saya mungkin salah satunya pengawas yang menolak menerima amplop kalau saya tidak berfungsi sebagai narasumber. Jadi kalau hanya datang supervisi, saya tolak tuh. Sampai dia bilang, oh jangan, kalau Ibu Sulastri itu dia tidak mau seperti itu. Mengapa? Alhamdulillah ya, Bu ya. Saya suka bilang Allah sudah kasih kita rezeki yang cukup. Tapi kalau saya bawa materi, saya terima itu. Mengapa? Karena saya dalam posisi pada saat itu datang sebagai narasumber. Jadi saya selalu membimbangkan, saya sudah face-to-face dari guru ke guru saya bahwa langkah-langkahnya seperti ini. Kalau memang dana tidak tersedia. Jadi kalau bukan hanya dana untuk narasumber sebetulnya, Bu, pada saat terjadi pelatihan, tetapi itu ada beberapa hal. Jadi misalnya dia makan ya, kebutuhan makan minum, karena pelatihan ini katakanlah disetting dalam waktu 3-4 hari, dia sudah berhitung bahwa dia akan makan minum selama dari pagi sampai sore itu sekian rupiah dan butuh ATK sehingga tidak ada dana untuk mencukupi itu. Dan itu sebuah permasalahan yang terjadi. Kalau narasumber sih, Bu, kan honornya cuma seberapa. Tapi permasalahannya itu tadi, ada beberapa bagian yang butuh untuk mengeluarkan biaya. Saya kira itu, Bu. Sementara dana untuk peningkatan mutu sekolah itu memang tidak tercover sih untuk pelatihan itu ya. Jadi itu sangat sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana mau kita melakukan sebuah strategi agar guru ini ada perubahan mindset-nya dan dia mau belajar. Saya kira itu, Bu. Oke, baik, sudah panjang lebar Ibu Astri sudah menjelaskan, tapi kita kembali lagi ke rencana awal ya, tentang memberi arahan, kemudian ketemu kepala sekolah. Ini kan tadi kan kita baru berandai-andai nih. Kalau misalnya tidak kepala sekolahnya bilang tidak ada dana, kan belum tentu, Bu. Siapa tahu aja kebetulan pas nanti Ibu misalnya ke sana ternyata ada seperti itu. Atau Ibu Sulastri tadi sudah mengatakan bisa menawarkan bahwa ketika saya narasumbernya itu tidak perlu dana, ya kan? Nah, kalau untuk acara makan minum, saya pikir teman-teman guru juga, walaupun misalnya mereka tidak pelatihan, kan tetap ada di sekolah, kan begitu ya? Itu pemikiran-pemikiran kita, sehingga itu nanti akan menjadi bahan kita berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke kata kunci untuk pelaksanaan berikutnya. Kira-kira dari 4 hal yang Ibu sampaikan ini, yang mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Itu tadi, mulai memberi arahan, kemudian ketemu kepala sekolah. Itu kira-kira Ibu mau lakukan kapan ini? Yang 2 kegiatan ini? Melakukan secepatnya. Secepatnya, ya. Oke. Minggu ini mungkin, Bu? Dalam minggu ini ada kegiatan asesmen. Jadi kemungkinan setelah kegiatan asesmen selesai di sekolah, maka kita mulai merencanakan seperti itu. Karena itu butuh pematang. Ya baik. Jadi saya catat ya, Bu ya. Saya catat nanti sekitar minggu depan. Minggu depan ya. Insya Allah. Jadi minggu depan Ibu akan ketemu memberi pengarahan ke guru, kedua ketemu kepala sekolah. Nah, soal rencana berikutnya Ibu itu ya nanti kita bicarakan lagi Bu ya di sesi kedua pertemuan coaching kita.
Oke, Baik, Ibu. Ibu. Terima kasih Makasih, banyak Ibu. atas kesempatannya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Astri pagi ini dan bisa membantu untuk menemukan bagaimana merencanakan pelatihan ini hingga mudah-mudahan ke depan bisa ada progresnya dan benar-benar bisa dilaksanakan. Baik, Ibu, terima kasih banyak Insya Allah, atas Ibu. waktunya. Makasih. Hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Baik. Sesi 1 kita sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke mana tadi catatan saya? Untuk sesi 2, ya. Sesi 2 ini, tunggu dulu, Pak. Nanti pengamatnya sebentar ya berfungsi, kita jalankan dulu semua sesinya ya. Mudah-mudahan Ya. bisa dapat waktunya. Kita masuk sesi 2, Ibu Sulastri sebagai coach dan Ipa Hamsin sebagai coachee. Silahkan, waktunya saya persilahkan. Saya menjadi pengamat. Oke. Apa tadi judulnya, Pak Amsri? Pak. Maaf, Bu Tuti, sebelum saya memulai, saya mau tanya ke Pak Hamsin, tadi permasalahannya apa? Mulai lagi, Bu. Karena tahu Mi paham sih permasalahannya. Kita kan tadi sudah sampaikan ya. Mulai saja sesi coaching-nya. Oke. Permasalahannya adalah terkait dengan perencanaan kebersihan lingkungan. Itu kan? Perencanaan? Merencanakan lomba kebersihan kelas tadi. Lomba kebersihan kelas. Di kelas. Oke. Silahkan. Saya kasih kesempatan ke Bu Astri dengan paham. Ibu Astri termute, Bu Astri termute dua-duanya, mikrofon tak termute. Buka salah satunya. Ya. Oke. Assalamualaikum, Pak Hamsi. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabar Pak siang ini, Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana Pak perencanaannya untuk kegiatan kebersihan di sekolah Bapak? Nah, sebenarnya kami selaku kepala sekolah merencanakan hal untuk lomba kebersihan di sekolah, khususnya di kelas itu adalah kami menyampaikan lebih awal kepada rekan-rekan guru, khususnya para wali kelas. Seperti itu. Ya. Oh, jadi kegiatan ini, maaf Pak Hamsin, ini kegiatan untuk lomba antar kelas ya, kebersihan antar kelas. Iya. Gimana suasana di sekolah Bapak selama ini? Apakah lingkungannya tetap terjaga atau seperti apa? Lingkungannya sebenarnya seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa lingkungan sekolah agak kurang bersih, sehingga kami angkat menjadi suatu permasalahan. Jadi kami akan melakukan salah satu perencanaan kami adalah mengadakan lomba di kelas agar sekolah ini dapat menjadi bersih dan sehat. Seperti itu. Oke. Jadi kalau lomba antar kelas itu kan hanya dilakukan pada saat lomba ya Pak? Pada saat lomba. Jadi menjaga kebersihan sekolah itu dilakukan pada saat lomba saja atau setelah lomba itu kita punya ide untuk mempertahankan bagaimana lingkungan sekolah kita agar senantiasa tetap asri, bersih, asri? Ya, betul. Kami ini lakukan setiap bulannya itu diumumkan kelas yang terbersih terhadap di sekitar kelasnya. Jadi setiap bulannya itu dilakukan, Bu. Bukan saja misalnya satu kali kita lakukan itu sudah selesai. Karena ini akan berkelanjutan terus sehingga sampai kepada kebersihan lingkungan sekolah itu khususnya pada kelas tetap bersih dan nyaman. Seperti itu. Oke. Jadi bagaimana program Bapak untuk mengadakan lomba antar kelas ini dan kemudian nanti setelah lomba tetap akan mempertahankan bagaimana situasi sekolah kita tetap menjadi asri? Langkah-langkahnya kira-kira gimana Pak? Apa kesiapan Bapak dalam hal ini? Kesiapan kami adalah kita
setelah mengadakan seperti itu, misalnya sudah berjalan 1 bulan, anak-anak kita diberi khususnya pada pengurus OSIS untuk terlibat dalam hal menilai kelas agar kita dapat memberikan suatu hadiah atau berupa cenderamata terhadap anak yang memang juara kebersihan seperti itu. Ya, programnya bagus Pak. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah agar sekolah itu menjadi asri dan menjadi tempat yang sangat nyaman untuk keluarga di sekolah kita. Jadi kalau itu dilakukan Pak ya, kalau menurut saya kalau itu dilakukan tidak stop hanya sampai pada saat penilaian saja, tetapi setiap harinya itu menjadi sebuah pembiasaan. Kalau seandainya itu bisa dilakukan sebagai sebuah pembiasaan, maka itu adalah sebuah pembiasaan sehingga lingkungan sekolah kita akan tercipta lingkungan yang asri. Saya kira seperti itu Pak ya. Gimana Pak bisa mempertahankannya ya? Bukan hanya dengan adanya kegiatan itu, tapi dengan adanya kegiatan lomba itu, itulah yang memicu untuk kembali menjaga kelestarian, keindahan sekolah kita. Saya kira seperti itu Pak ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, cukup Pak. Cukup. Iya, makasih Pak. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Sulastri. Kita skip dulu karena saya pengamat. Sebentar saya akan berkomentar. Kita lanjut dulu ke sesi berikutnya supaya kita semua punya pengalaman menjadi coach dan coaching. Sekarang sesi 3, saya coachingnya Pak Hamsid coachnya. Ya. Nah, sekarang Pak Hamsid coach ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hamsid. Terima kasih Ibu. Bu Sulastri jadi pengamat ya. Perencanaan Ibu pada saat sekarang ini selaku kepala sekolah seperti apa Bu? Temanya. Oh ya, yang saya mau agendakan ya Pak ya. Yang saya mau agendakan pertanyaannya. Ya baik Pak Hamsin, saya punya pemikiran Pak ya. Kan di sekolah saya itu termasuk guru-gurunya sudah kreatif Pak. Mereka sudah sering membuat penelitian tindakan kelas sudah sering. Mereka menulis juga sering. Hanya kurangnya Pak di jurnal. Ya, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena sekarang rata-rata kondisi data di sekolah saya itu rata-rata sudah golongan 4A dan 4B. Jadi mereka rencananya mau ke 4B dan ada sebagian yang mau ke 4C. Nah, permasalahan mereka adalah terkendala di jurnal, Pak. Jadi saya berpikir mau merencanakan gimana kalau kita buat pelatihan menulis jurnal dan sekaligus memfasilitasi mereka untuk bisa menerbitkan jurnalnya, Pak, yang terindeks, maksudnya yang minimal ber-ISBN lah begitu, Pak. Tadi sudah dikatakan bahwa perencanaan Ibu itu para gurunya sudah kreatif. Namun masih ada yang dikatakan bahwa membuat jurnal itu masih terkendala. Nah, kira-kira langkah Ibu kalau memang dalam pembuatan jurnal itu kendalanya di mana? Kendalanya begini, Pak. Kan kalau yang selama ini pengalaman kami itu kalau jurnalnya ada banyak jurnal sih Pak, cuman tidak semua jurnal itu diakui. Ya maksudnya tidak ber-ISBN begitu. Ya sehingga kami ingin menembus jurnal yang ber-ISBN. Contoh Pak, misalnya yang dari Universitas Negeri Makassar. Itu kan selama ini yang ketika itu disodorkan untuk kenaikan pangkat dia kan lolos Pak. Nah, itu yang ingin kami capai, bagaimana caranya supaya karya-karya guru kami itu setelah dibuat mengikuti gaya selingkungnya jurnalnya UNM itu bisa lolos Pak. Nah ini yang kami mau bahas bagaimana supaya mereka itu punya pengetahuan tentang menyusun jurnal yang sesuai dengan gaya selingkung UNM sehingga ketika disodorkan ke sana bisa lolos seperti itu Pak. Nah, seperti tadi kalau dikatakan bahwa jurnal itu tidak diakui. Nah kira-kira langkah-langkah Ibu ini untuk supaya jurnal itu diakui, kira-kira langkahnya seperti apa, Bu? Pertama, kami harus cari tahu dulu, Pak, bagaimana gaya selingkungnya itu jurnalnya UNM.
Nah, artinya kan kami harus tanya dulu ke pengelola jurnal di sana bagaimana gaya sistematika penulisan istilahnya Pak, gaya selingkung ya, sistematika penulisannya. Nah, kalau saya sebagai kepala sekolah sudah paham itu, sudah tahu atau sudah dapat informasi tentang itu, maka kemudian saya akan rencananya bicara sama Bapak, sama pengawas saya untuk menyampaikan bahwa saya punya rencana membuat pelatihan menulis jurnal. Nah, kalau misalnya pengawas saya berkenan, kemudian beliau bisa hadir sekaligus menjadi pemerasaran juga boleh lah ya. Maka saya akan melakukan rencana itu, Pak. Saya akan menyusun jadwal, membuat program, menentukan panitia juga bisa, Pak. Jadi yang pertama Pak cari tahu dulu saya tentang gaya selingkuh jurnalnya. Yang kedua menghubungi pengawas dinas saya. Yang ketiga saya menyusun jadwal mungkin Pak ya, jadwal programnya, kemudian ya menyiapkan segala sesuatunya dan melaksanakan kegiatannya. Seperti itu, Pak Hamsin. Terima kasih. Kemudian seperti tadi yang dikatakan Bu Sulastri, bahwa dalam mengadakan suatu pelatihan tentu membutuhkan dana. Nah, kira-kira dananya ini bersumber dari mana? Seperti itu. Alhamdulillah saya masih punya, memang di program saya Pak, sebagai kepala sekolah saya punya program untuk melakukan pengembangan diri untuk guru, ya. Jadi itu dananya masih ada karena kebetulan di semester ini kami belum menggunakan, ya. Jadi itu Pak yang saya akan gunakan, itu dari dana BOS Pak, dari biaya operasional sekolah. Oh iya, berarti kalau begitu, jadi dana pelatihan itu bersumber dari dana BOS demi untuk Betul, Pak. meningkatkan kompetensi dalam hal pembuatan jurnal teman-teman guru di sekolah. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ya, barangkali seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hamsin. Nah, kita semua sudah berperan ya sebagai coach, sebagai coach, jadi sudah punya pengalaman. Nah, sekarang kita saling kan tadi gantian jadi tangan. Waktu saya yang pertama sesi satu tadi siapa? Sesi satu Ibu Sulastri dengan dengan saya. Apa masukannya Pak Hamsin? Atau ada yang masih perlu untuk ditingkatkan yang kami luput misalnya dari kegiatan itu? Bisa juga dari pihak Ibu Astri atau bisa dari saya. Apa kelebihan atau apa kelemahannya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi dalam hal pembuatan PTK, khususnya teman-teman guru, itu masih banyak yang belum mampu membuat. Malah ada tadi yang dikatakan bahwa dalam mau naik pangkat, ya misalnya hanya memberi orang untuk dibuatkan, untuk membuatkan PTK dalam hal untuk kenaikan pangkat. Namun barangkali perlu kami sampaikan bahwa itu terkait dengan masalah kenaikan pangkat, kemudian akan diberikan pelatihan oleh teman-teman guru khususnya di sekolah. Memang kalau terkait dengan masalah dana, memang dana di sekolah itu kalau memang tidak diprogramkan, memang tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Nah, sedikit barangkali perlu kami sampaikan kepada Ibu Sulastri bahwa selaku pengawas itu harus menyampaikan kepada kepala sekolah agar teman-teman tadi agar supaya proaktif dalam mengikuti dalam pembuatan PTK, maka kepala sekolah yang berperan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman guru agar betul mengikuti suatu pelatihan agar nantinya itu bermanfaat bagi diri sendiri, khususnya pada kenaikan pangkat. Terima kasih. Itulah yang kami tangkap. Oke. Maaf Pak Hamsin, ini saya tidak kita sama-sama belajar. Yang ini Pak Hamsin adalah bukan ke temanya atau kejadiannya, tapi Pak Hamsin menilai proses hukumnya gitu. Prosesnya. Apakah Ibu Astri sudah berfungsi sebagai coach yang baik? Apakah saya sudah berfungsi sebagai coach yang baik? Nah, ini dengan memperhatikan Oke, terima kasih. alurnya, alur
PIRTA-nya. Alhamdulillah kalau saya tadi menilai terhadap alur daripada Ibu Sulastri, alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Oke. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Pak itu. Jadi kita sebagai pengamat bukan kontennya yang kita amati, tetapi prosesnya, Oh iya iya proses iya, terima kasih. coachingnya, proses coachnya berbicara, coachingnya berbicara, bagaimana mengarahkan sampai akhir itu ya Pak Hamsin. Baik. Nah, kemudian di sesi kedua Ibu Sulastri dengan Pak Hamsin yang pengamatnya saya. Nah, saya menemukan beberapa hal yang ini kita sama-sama belajar ya Bu Astri ya. Ya. Saya menemukan beberapa hal yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Tadi di T itu di tujuan Ibu Astri itu Ibu Astri cenderung masuk dengan membahas lomba. Bahkan Ibu Astri mengatakan ini harus dipertahankan ya Pak lombanya supaya jangan hanya pada saat lomba. Padahal ini baru perencanaan. Ya harusnya ya, jadi harusnya Ibu Astri itu jangan fokus ke nanti kalau sudah terjadi, tapi Ibu Astri sebagai coach itu fokus ke bagaimana supaya Pak Hamsin ini berhasil membuat impiannya ini tercapai. Nah, impiannya Pak Hamsin itu adalah membuat lomba kebersihan kelas. Jadi pertanyaan kita jangan ke kalibrasi. Itu kalau yang Ibu Astri tanyakan tadi sudah coaching kalibrasi. Nah, artinya pernah berhasil. Jadi supaya tidak berhasil. Nah, itu kalibrasi namanya. Nah, yang kita tadi hari ini yang kita praktekkan sekarang adalah coaching perencanaan. Jadi Perencanaan, ya benar. Ya, jadi harusnya muncul pertanyaan. Oh, jadi Pak Hamsin, siapa-siapa itu yang kita mau libatkan? Oh, ini. Terus setelah ini apa yang bisa kita lakukan secepatnya? Oh, saya mau bikin ini. Dari 5 yang kita buat ini, yang mana yang duluan kita mau lakukan? Ini. Kapan itu? Itu sampai ke TA. TA itu tanggung jawab. Kita berpisah dengan coach, Bapak Ibu, itu ada tanggung jawabnya. Ada titipan pesan bahwa ada hal yang harus dia lakukan segera. Yang kemudian akan kita bahas pada sesi coach berikutnya. Begitu ya, Ibu Astri ya? Ya benar. Maaf, ini saya ya jadi tidak usah komen berlebihan. Jadi kita fokus merencanakan ya ini bagaimana mengantarkan Pak Hamsin ini untuk bisa melaksanakan rencananya karena ini coaching perencanaan belum terjadi. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur sekelompok dengan Ibu Astuti, Ibu Dokter, dia mengajari kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf, bukan mengajar ya, tapi ini apa namanya saya gemes kalau ada begini saya memang menyampaikan begitu untuk kebaikan. Karena terus terang kami tidak punya pengalaman di sini. Oke, baik. Ibu Astri seperti itu Ibu Astri ya. Ya, jadi fokusnya ke apa tujuannya, kemudian itu indikasinya. Kan kalau indikasi kan harusnya Ibu Astri bertanya, kenapa Pak Hamsin kita tertarik untuk membuat praktik itu lomba kebersihan kelas? Bagaimanakah kondisi sekolah sekarang? Pak Hamsin, kotor Bu, begini. Itu harusnya ada di identifikasi. Keluar identifikasi ya. Kemudian masuk nih rencana aksi apa-apa. Rencana aksi itu poinnya banyak. Tek. Dia sebutkan semua yang mau dia lakukan. Nah, kita kunci apa yang dia mau lakukan, kemudian pilih di TA-nya, itu kita pilih yang mana yang mau kita segera lakukan, yang mana yang berpotensi kita segera lakukan. Oh, ada 2. Selesai. Maka coaching kita selesai di TA terakhir itu kita kunci untuk dibahas minggu berikutnya. Saya kira begitu dari saya untuk sesi 2 ya. Nah sekarang di sesi 3 yang coach saya paham si coachingnya Ibu Astri apa masukannya sebagai pengamat? Silakan Bu Astri. Mau dikasih masukan apa ya? Sudah sangat bagus. Alhamdulillah, alam maha baik. Siang ini kita bertemu dengan Ibu Tuti yang lama sekali kita tidak pernah ketemu, sudah puluhan tahun ya. Alhamdulillah tidak ada yang perlu saya komentari karena semuanya sudah sangat bagus. Dan ada satu bahasanya yang saya paling suka adalah selingkuhan. Biasanya kita kan selingkuhan, jurnal selingkuhannya. Gaya selingkuh Bu. Gaya selingkuh. Gaya selingkuh. Selingkuh ya, itu engge. Selingkuh ya enggak bukan hak. Selingkuh. Engge. Selingkuh. Gaya selingkuh. Iya. Benar. Jadi bagus sekali. Pak Hamsin juga sudah cukup bagus. Saya kira tidak ada perlu yang saya komentari seperti apa. Seperti itu.
Baik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya begini, Bapak Ibu, dari 3 pengalaman kita ini, kita saling merefleksi ya. Menurut Ibu sebenarnya siapa yang memegang kendali atau setir paling penting untuk keberhasilan coaching ini? Bimbing si Eko dan dua orang tua Coaching. pihak sekolah tidak Siapa kira-kira? tidak punya hak untuk menegur anak-anaknya. Coachnya. Atau coaching? Ya. Coaching. Ulang-ulang dulu pertanyaan bagaimana, Bu? Yang memegang kendali, maksudnya yang bisa mengarahkan pembicaraan itu, yang bisa mengarahkan sampai tujuan itu coach apa coaching? Coachnya. Coach. Ya. Coach. Betul. Coachnya. Makanya dikatakan bahwa seorang coach itu harus punya keterampilan. Ya, karena keterampilan coachnya bertanya. mampu mengarahkan setidak mengerti apapun coachnya, itu dia akan menemukan itu potensinya. Karena memang fungsi coach di sini adalah menemukan potensi dari coach. Nah, kalaupun coachnya berbelit-belit cara menjawabnya, tapi kita selalu mengarahkan sehingga tirtanya itu tercapai, itu hasilnya goalnya tercapai, Bu. Ya, jadi memang seperti yang sudah disampaikan Pak Rauf, memang keterampilan keterampilan coaching itu perlu keahlian. Tidak perlu ahli tentang kontennya, tidak perlu ahli tentang kebersihan, tidak perlu ahli tentang PPK, tidak perlu ahli tentang jurnal. Tapi kalau kita sebagai coach itu mampu mengarahkan, mencari tahu permasalahan itu, maka pasti berhasil. Di akhir akan dia tahu, oh kalau begitu minggu depan saya bikin ini. Nah, kemudian lanjut lagi kita saya bikin ini. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi Bu, keterampilan coaching harus benar-benar dikuasai oleh seorang coach. Sehingga biar mau kemana orang, mau lari kemana coachnya, biasanya kita akan mengarahkan dia, membimbing dia. Kalau dia lagi kembali ke jalur yang benar. Diarahkan lagi pertanyaannya, sampai kemudian mereka sampai ke goalnya. Seperti itu ya. Yang paling utama adalah memahami langkah tirtanya, Bu. Di tirta itu pertanyaannya apa aja sih, ya kan? Kalau di I itu apa pertanyaannya? Di R itu apa yang saya mau bilang? Oh, di TA itu kuncinya apa? Ini kita sudah harus pegang kunci. Ini kita mau bikin apa? Kapan itu? Besok kah? Minggu depan kah? Yang jelas kita sudah punya TA di situ. Iya, tanggung jawabnya sudah jalan. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Ya, makasih. Iya, tadi kita sudah punya pengalaman. Tinggal menunggu saja Bu, kita dipanggil ke main room untuk kembali bergabung. Kita kembali ya. Saya lihat teman-teman di main room masih sibuk. Pak Hamsin dengan Ibu Astri, silakan kalau siapa tahu ada yang mau diperbincangkan.
Maaf Ibu Astri, Pak Hamsin, apa kita perlu untuk sambil menunggu waktu selesai karena kelompok lain juga masih beraktivitas? Apa ada hal-hal yang bisa dibicarakan daripada kita diam-diam saja? Diam-diam saja ya. Benar. Karena ini masih direkam, Bu. Kita punya room Oh masih begitu, direkam. iya. Jadi kan agak kurang Iya, bagus kita kalau enggak kita apa-apa tidak kita berbincang. beraktivitas. Iya, kita berbincang-bincang saja Jadi berkaitan dengan pengalaman kita tadi. jadi memang itu ya Bu Tuti di sekolah ya. Kendalanya itu tadi. Iya. Apa ya? Kalau itu untuk peningkatan mutu guru, lalu kita mau adakan pelatihan yang bunyinya untuk membuat PTK atau latihan pembuatan jurnal ya, jurnal sedikit agak lebih rumit mungkin ya. Mm-mm. Terkendala itu selalu dana. Mengapa? Karena yang dianggarkan dana BOS untuk peningkatan mutu guru itu terkadang memang hanya sedikit sekali ya. Yang tercover Mm-mm. untuk peningkatan mutu gurunya bukan untuk PTK, tapi yang Mm-mm. lain, misalnya bagaimana dia Iya. membuat sebuah perangkat pembelajaran, bagaimana dia, padahal sudah bisa diadopsikan. Dia sudah bisa Mm-mm. adopsi Mm-mm. dari media, sudah ada linknya untuk mengadopsi perangkat-perangkat Ya. pembelajaran, mengadopsi Ibu media. Astri di mana? Dari kabupaten mana, Ki? Lagi lupa. Saya di Palopo sayang. Oh, Palopo di. Oh iya iya, sama Ya, dengan Pak Astrin ya. Mm-mm. dengan Pak Asrin, sama satu unit kerja sama Iya. Pak Asrin. Mm-mm. 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 Jadi di Betul. sini yang paling Saya utama itu, ini, mm-mm. ya Bu Tuti. Saya itu pernah dulu pernah ke Palopo diundang sama almarhum Pak Burhanuddin Ya, Semaida. di SMP 3 kan? Di Mm-mm. SMP 3, Waktu iya. itu bawakan PTS, ya Iya, penilaian benar, benar. penilaian sekolah untuk sekolah-sekolah suku kepala-kepala sekolah di MKKS waktu itu ya, waktu beliau masih Iya, hidup. Al-Fatihah buat masih di beliau. SMP 3. Ya, sempat dia sampaikan ke saya bahwa dia panggil ada Ibu Tuti nanti yang akan datang untuk bawa materi. Hmm, Iya, iya sempat dia itu bilang dia. saya. Jadi itu sebetulnya kendalanya itu. Kenapa? Yang Mm-mm. paling pertama sebetulnya untuk meningkatkan kompetensi guru ini itu kalau menurut saya sayang ya, adalah Mm-mm. perubahan Mm-mm. mindset. Karena apapun Betul. model kurikulumnya ketika mindset guru aku masih seperti yang dulu, itu sukar sekali. Padahal sekarang kan sangat mudah. Ya. Tinggal dia bagaimana, Mm-mm. apalagi sekarang semuanya sudah bisa IT, ya Mm-mm. tinggal merubahlah kemalasannya itu. Tinggal merubah bagaimana Mm-mm. dia menjadikan dirinya menjadi orang yang luar biasa, guru yang luar biasa. Ya. Saya kira seperti itu. Kalau Memang. yang lain-lain Tapi sih enggak. Ya, tapi ada banyak, sebenarnya Bu, sudah banyak yang iya pengalaman saya itu kalau ada di sekolah itu ada guru penggerak, ya ada guru penggerak di sekolah itu, biasanya itu mampu menularkan ke teman-teman yang lain. benar, Jadi benar. yang jadi dulu itu yang menjadi prioritas saya ketika masih ada guru penggerak kan sudah angkatan 10 nih untuk sementara terakhir. Ya, Saya selalu mendorong itu teman-teman guru, ayo ikut guru penggerak. Kenapa? Karena saya melihat influencernya mereka, guru penggerak ini keren sekali. Karena kalau ada di situ, kan dia itu punya ini Bu, harus tanggung jawabnya harus bikin komunitas ya, benar, harus benar. bentuk komunitas di sekolahnya. Nah, kemudian mereka aksi nyatanya itu selalu harus berbagi. Jadi aksi nyatanya itu Ya, mereka betul. harus menyampaikan ke teman-teman Berbagi. yang lain. Nah, di sini bisa membantu kita pengawas itu untuk mengubah mindsetnya itu teman-teman guru. Biasanya kalau Nah Ya, lihat nih temannya, ada teman yang seperti itu, mereka mereka ikut termotivasi juga. Jadi membantu kita karena kita agak repot juga kalau misalnya harus menjadi model di semua sekolah. Kalau kalau Ibu di Palopo pengawas sekolah ya? ya, binaan sekolah, pengawas sekolah. Sekolah Pengawas binaannya sekolah cuma ya, 2. oke. Ya, Eh, jadi ceritanya gini gimana? ya, Bu Tuti. Saya cuma dapat 2 kan. SMP Negeri 1 sama Prater. Cuma 2. Terus jadi kita statusnya pengawas sekolah atau pengawas mata pelajaran? Kalau di Palopo itu pembagiannya seperti ini. Pengawas Hmm. sekolah, pengawas bina dapat 2 sekolah, lalu dapat Hmm. 50.000 Hmm. untuk mata pelajaran. Belum seperti di Ah, tempatnya lain ya. Itu ada perbedaannya. Mengapa? Walaupun mm-mm, jumlah pengawas sudah sangat sedikit ya. Hampir dia ada berikutnya mm. nanti 2024 krisis pengawas lah. Tapi Tapi belum berubah itu. Bu Karena Astri, mungkin belum tapi kan ya.
Di Dapodik itu kan satu je pilihan Bu Astri, apakah dia pengawas sekolah atau sekaligus dia adalah pengawas mata pelajaran, satu je pilihannya. Kalau dia Berarti dia pengawas masuk. sekolah, kalau pengawas mata pelajaran ya pengawas mata pelajaran. Di Dapodik kan begitu ya? Iya, kalau di sini kan kalau Pak Asrin itu pengawas sekolah. Hmm, Iya, tapi walaupun iya. kita pengawas guru mata pelajaran, pengawas mata pelajaran tetap dikasih tanggung jawab untuk bina 2 sekolah. Itu saya tidak pernah tanya Sama. pada Dapodik bahwa yang Oh, tertulis di sini. bisa kita cek, bisa kita cek. Seperti misalnya SIM PKB ini tahu kita kan masuk lewat SIM PKB Iya nih bisa. Ini ceritanya Bu saya Astri. lagi sama saya Terus sebetulnya juga kita ke Dapodik ini. beranda. Kita ke Iya, beranda, terus lihat di situ statusnya. Statusnya itu iya. apa? Apakah pengawas sekolah atau pengawas mata pelajaran? Karena Jadi kalau orang sekolah. sudah pilih pengawas sekolah, tidak mungkin dia Semua menjadi pengawas sekolah. pengawas maksudnya secara Dapodik ya, tapi kan sama dengan kami di Goa, walaupun kami pengawas Iya. sekolah. Saya pengawas sekolah 14 sekolah binaan, tapi semua guru IPS ya, karena saya kebetulan basicnya IPS, semua guru IPS yang ada di Kabupaten Goa itu sejumlah kurang lebih berapa ratus orang ya, itu menjadi binaan saya. Oh Artinya ya, semua semua guru IPS yang sejak ada di Dapodik. 120 sekolah, kan 120 sekolah SMP di Goa, Bu, ya. Jadi Iya. 120 sekolah SMP di Goa itu semua guru IPS-nya itu menjadi binaan saya. Kenapa? Karena kebetulan pengawas yang basic IPS itu cuma saya. Nah, kecuali kalau misalnya teman-teman yang basicnya adalah matematika ada 3 orang. Jadi Iya. 120 itu dibagi 3. Jadi Bagi tiga. mereka punya binaan 15, kemudian, guru binaannya itu ada 50 orang, ada yang 60 seperti itu. Ya, jadi Jadi kalau memang sih kalau secara data Dapodik ya pengawas sekolah ya, tapi cuma dapat 2 sekolah binaan mmm, dari berapa sekolah? 25 sekolah di mmm, Palu. Hanya ada 25 oh sekolah. memang Iya, memang cuma sedikit. 25 memang Itu iya, masuk nih sedikit. swasta. Jadi yang dapat itu Oh, 7, Pak Asrin, Pak Lukman tuh dapat 7 sekolah. Selebihnya itu kita dapat masing-masing 2 dengan seluruh mmm, eh, seluruh mata pelajaran IPA yang ada. Misalnya saya basicnya IPA, jadi mmm, semua mata mhm, pelajaran IPA di bawah naungan saya seperti itu. iya 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 iya. Berarti Pada status Ibu kuliah. bisa jadi adalah pengawas, mata pelajaran ya? Karena kalau Iya, misalnya pengawas sekolah Ibu tidak tidak memenuhi karena cuma 2 karena tidak memenuhi. minimal itu Harusnya 7 iya, hanya sekolah. 2 sekolah. Iya. Iya iya, Jadi yang seperti dapat itu itu. cuma Pak Asrin sama Pak Lukman yang Iya iya Korwas. iya. Iya. Iya iya. Pasrin Korwasnya, Jadi Dik? sudah bukan Pak Asrin lagi, sudah 3 tahun terakhir ini Pak Oh Lukman. Pak Pak Lukman Lukman. Korwas. Ada Iya. di forum ini Pak Lukman? Pak Lukman sudah selesai, tidak ada di forum ini. Oh iya iya iya. Pada berapa bulan, sebulan yang lalu ya Irma? Sebulan yang lalu itu dia sudah ikut. Mmm, Iya. oh iya iya. Kalau Pasrin saya kenal baik karena saya sama-sama beliau di MT, Master Trainer, Iya. untuk penyiapan kepala sekolah. Terus perasaan sebelum itu pernah juga di Prodep deh dengan beliau itu. Itu Iya. tahun 2004, 2014 di Prodep sampai tahun 2017 itu di Prodep itu agak panjang waktunya. Jadi kita agak akrab dengan teman-teman gara-gara Prodep itu dulu. Terus lanjut lagi di master trainer untuk penyiapan kepala sekolah saya dengan Pasrin lagi, ketemu lagi di Iya, situ. yang Sering ketemu sih, benar ya. sering sering ketemu sama Pasrin. Jadi apa? Itu Ji sekarang. Kemarin saja itu Bu Tuti yang kemarin kan ini Mhm, untuk guru penggerak banyak kan yang tidak mau daftar guru penggerak karena mmm, mereka pikir capek waktu dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian belakangan saya lihat sudah rame yang ikut guru mmm, penggerak, sudah banyak iya yang iya ikut iya. guru penggerak. Ya waktu awal-awal mau di Memang Palopo baru angkatan 6. Di Palopo ini kan baru angkatan iya, 6. mhm, iya Ya sih. jadi Memang Bu, bagaimana artinya kan guru. tidak semua angkatan itu ada jatah kabupatennya. Kalau itu Iya, angkatan 10 itu nasional, artinya keseluruhan. benar. Tapi kan misalnya Palopo di angkatan 6 ada, di angkatan 3 ada, misalnya begitu. Iya, Tapi Goa misalnya tidak ada di angkatan 1 Bu, kalau Goa, adanya di angkatan 2, kemudian di angkatan iya. 5, kemudian di angkatan begitu. Ya jadi memang tidak merata bahwa semua kabupaten itu ada semua di setiap angkatan tidak. Memang dipetakan begitu Bu.
Ya jadi yang terakhir ini saya juga kurang tahu yang angkatan 10 terakhir ini kabupaten apa saja yang masuk. Kebetulan saya masuk di asesornya Bu untuk memeriksa esai, memeriksa simulasi apa? Iya, mengasesori simulasi mengajarnya dengan mengasesori wawancaranya. Awalnya saya PP, ngajar praktik di PGP, Pendidikan Guru Penggerak, terus masuk NS untuk Sekolah Penggerak Rumpu Fasilitasi. Ya baru masuk sekarang di asesor lagi untuk 3 kegiatan sih Bu, Pak. Asesor prajabatan, asesor PGP dengan asesor iya. Tapi teman-teman di room ini minta tolong untuk kembali ke main room. Waktu kita Oke. untuk sesi coaching perencanaan. Oke. Terima kasih.